Anoman dan para bala tentara kera yang baru saja membuat jembatan Situbondo antara Ayodhya dan Alengka. Remuk karena kalian korupsi sendiri. Lamun mati si rojo dadi dewa ratu. Kalau mati kamu jangan hidup, kalau hidup kamu jangan mati. Tadi ada banyak permintaan, orang-orang itu kok tidak mundur. Lupa kenyataan bahwa sekarang itu binatang yang ngasih contoh mundur sudah semakin langka, yaitu undur-undur. Sudah pada orang cari untuk loro tambah penyakit ginjal. Makanya semakin langka, undur-undur nggak ada. Di negeri autopilot ini contohnya pesawat. Mongko pesawat itu sombong banget, nggak bisa mundur. Oh gitu. Oh, makanya Marzuki Ali pindah ke Golkar. Artinya saling peduli, jangan bertengkar. Ini pantun opo iki? Aku juga punya pantun. Opo Anoman? Ruhut Sitompul gendong Hotman Paris. Ayo berkumpul, jangan saling menangis. Oh, sempro. Tapi aku punya kritik ini Bang Karni. Bang Karni, saya punya kritik. Ngatasi kita ini sebangsa. Kritik saya kepada Bang Samad. Kalau mengumumkan ada tersangka itu jangan dengan rasa bangga gitu loh. Mestinya kalau mengumumkan ada tersangka itu tidak celelean gitu. Tapi dengan bersedih karena ini sebangsa. Malah saya punya usul mestinya datang ke tersangka kalau itu teman dengan segala hormat. Sampean tersangka dengan muka bersedih. Itu usul saya nanti-nanti. Gitu. Tapi ini Bang Karni, saya kira semua ini kualat kepada Tuhan. Bang Karni. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah kita sepakati disimbolkan dengan bintang. Lihat saja Garuda Pancasila. Lah kok dimain-mainkan sama DPR kalau ada anggaran yang masih bisa dimain-mainin, masih belum disetujui kok dikasih tanda bintang. Apa enggak kualat itu? Kualat! Tapi masyarakat juga kualat Semar. Kualatnya gimana? Jelas bintang tertinggi itu bintang 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Loh terus? Kenapa kok hotel berbintang makin berbintang 5 makin bagus? Mestinya bintang 1 yang paling bagus. Oh iya kabeh semua kita ini kualat. Tapi ini memang penunjukkan tanda. Tanda bahwa desas-desus sekarang bahwa Andi itu dekat dengan dekat dengan Ani sudah tergerus oleh kenyataan bahwa Andi itu sudah dinyatakan tersangka. Ini tepuk tangan untuk KPK saya kira. Jangan termakan desas-desus ya, munyok nggak tahu diri. Ani memang dekat sama Andi. Tapi apa kira nama Ani itu cuma 1? Apa kamu kira nama Andi itu cuma 1? Seabrek di Indonesia ini. Ani yang sayang pada Andi juga banyak. Makanya jangan termakan isu. Kamu itu. Oh, monggo bakal kali dilanjutkan wayangannya Sang Saya Dalu. Bumi gonjang ganjeng. Monggo Bang Karni. Pemirsa, kami sengaja menampilkan wayang di ALC ini untuk mengangkat budaya wayangnya begitu dalam agar tampil di acara yang kami anggap paling banyak pemirsanya ini. Karena itu diwakili oleh Mas Sugio. Senior Pak Sugito Purbocarito. Itu bapaknya Mayang Sari, berarti mertuanya Mas Bambang. Salam buat Bang Karni karena bisa mengangkat kesenian tradisional melalui TV One. Sekarang giliran pengacara Nazarudin. Ya, terima kasih. Mungkin yang perlu saya sampaikan adalah yang di persidangan yang sudah menjadi fakta-fakta hukum.
yaitu keterangan Nazarudin dan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan. Yang belum terungkap, yang dikatakan sebagai hasil BPK itu nggak masuk dari ijon dari proyek Hambalang. Jadi waktu dulu itu proyek Hambalang kan mau dikerjakan oleh PT DGI. Tetapi katanya dibutuhkan 100 miliar terdahulu sambil dinaikkan peningkatan biaya itu. Sehingga yang berani mengijon yaitu atas yang dibawa oleh Mahfud Suroso itu PT Adikarya. Karena itulah ada pengembalian uang dari 20 miliar menjadi dikembalikan 10 miliar. Itu ada 3 saksi yang bertugas mengembalikan uang dari Wafid Muharram. Sehingga itulah yang Mahfud Suroso yang dijelaskan oleh Nazarudin 100 miliar 50 di bak Kongres, yang 50 lagi dibagi-bagi. Itu yang fakta yuridisnya. Di persidangan. Iya, di persidangan, dan juga bukan satu saksi ya, bukan keterangan Nazarudin aja, tetapi Nazarudin kan sebagai terdakwa, jadi nilai kesaksiannya sangat rendah. Tetapi kesaksian yang lain dengan bukti-bukti yang lain, yaitu dari cairnya uang 100 miliar dibagi-bagi, itu kan Yuliani semua ada. Dan kemudian 50 miliar plus 3 juta dolar dibawa, dan itu yang membawanya juga semua memberikan keterangan. Kemudian dibagi-bagikan juga ada bukti-bukti tertulis dari Eva Nuril yang membagikan, yaitu terus kemudian kepada DPC, dan 2 DPC itu yaitu Diana dan Ismiyati itu juga menjadi saksi di persidangan. Jadi itu yang tidak pernah masuk dalam BPK, karena BPK itu mulai menghitungnya pada saat proyek dan cairnya dana, sedangkan itu di luar dana. Baik. Sebelumnya. Pak Gede Pasek. Baik, sederhana cara menjawabnya Pak Kamni. Jadi anggaran APBN murni 2010 itu 125 miliar. Yang ditetapkan tahun 2009 masih di eranya Pak Adi Aksa Daud. Kemudian penambahannya di APBNP itu 150 miliar. Artinya, logikanya, kalau ada uang 100 miliar di John waktu itu, saya kira tidak masuk akal. Karena apa? Karena naiknya menjadi 1,1 itu adalah baru di surat persetujuan kontrak. 6 Desember 2010. 6 Desember 2010 baru disetujui bahwa itu akan naik menjadi 1,175. Bukan ketika APBNP. Jadi saya kira itu alurnya sudah sangat sederhana, kita mematahkan. Siapa yang mau anggaran 275 miliar dari 125 dan 150, kemudian itu di John 100 miliar, itu pertama. Yang kedua, kalau memang itu dari Adikarya, gampang. Adikarya itu kan perusahaan go public. Saya kira dia sudah diaudit. Buka saja auditnya. Saya kira angka 100 miliar keluar itu tidaklah uang receh itu. Sangat bisa ditelusurin. Saya kira itu sederhana kita bisa jelaskan. Dan saya ingatkan, 6 Desember 2010 baru surat persetujuan kontrak tahun jamak itu dari Kementerian Keuangan yang dikatakan bermasalah oleh BPK itu. 6 Desember 2010, Kongres itu Mei 2010. Ya, saya kira ini harus setelah Anas jadi ketua. Firman, pengacaranya Anas. Terima kasih, Bang Garni. Saya sangat menghargai apa yang disampaikan oleh teman Grace News maupun dari rekan ICW. Apa yang disebut dengan informasi itu silahkan saja. Tapi apakah informasi menjadi bukti, itu adalah sebuah proses validasi, proses akurasi, dan proses autentikasi. Dan prosesnya itu di pengadilan. Nah, kaitan dengan pertanyaan yang disampaikan senior kita Bang Ridwan Saidi, gitu, yang aktivis HMI, saya nggak tahu ya Bang ya, benar kan? Tapi katanya ada, nanti ada somasi dari teman-teman, betul tidak ya, nanti saya bantuin lah Bang. Nah, dari sisi model, modus, dan motif ya, yang disampaikan teman-teman pembela daripada Pak Nazarudin, walaupun saya agak bingung juga yang mana ini pembela yang sebenarnya. Tapi sudahlah, soal gugat-menggugat di antara mereka, saya tidak berharap menjadi perkara baru gitu di antara. Jangan sampai Pak Nazarudin itu menambah masalah, sudah lupa pulang, lupa pengacaranya. Anda jangan bacain orang dong. Bacain. Oh iya. Baik. Karena mereka sering membacakan klien saya juga Bang. Iya, klien Anda dan klien Baik. Anda.
lawan. Ya, pada sisi model, modus, dan motif, ada 3 pendekatan yang saya lihat kalau fakta itu disampaikan oleh pengacara Nazarudin. Pertama, dari aspek pidananya, Van Het instrumen, sebenarnya dari aspek instrumen pendekatan pidananya, penggunaan PT Anugrah, ini yang disebut dengan corporate crime. Apa yang disampaikan tadi, apa betul PT Anugrah adalah milik siapa? Milik Pak Anas. Fakta membuktikan sampai hari ini, 2 orang ini, suami istri, adalah yang disebut dengan directing man. Saya bisa katakan itu, pertama, dari target atau sasarannya. Ternyata dari proyek ke proyek, ya, dari perusahaan ke perusahaan, bahkan dari partai ke partai. Nah, kemudian pada teori akibatnya, apa sih efek yang dilakukan oleh 2 orang ini, Pak Nazar atau Bu Neneng? Ini yang disebut dengan dramatik victimisasi. Korban, ya, yang dijatuhkan oleh cara kerja Pak Nazar dan Bu Neneng dengan menggunakan korporasinya. Ini mohon maaf, bukan karena Bu Neneng menggunakan cadar, tapi memang ada teori cadar namanya. Teori Persingfield. Jadi kita bisa lihat, Bang Garni, apakah perusahaan ini betul siapa pemiliknya dan apa yang dilakukannya dengan menerobos cadarnya. Nah, teori Persingfield ini sebenarnya mudah dan dibuktikan oleh KPK pada hari ini dengan menggunakan dakwaan, ya, terhadap Ibu Neneng, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, yaitu suaminya sendiri, dan memperkaya perusahaannya sendiri, yaitu PT Anugrah. Jadi apa yang kita saksikan pada persidangan hari ini sebenarnya secara faktual sudah menunjukkan bahwa siapa directing man. Jadi menurut saya fakta Ya, yang berbicara tapi seperti nggak ada tuduhan kayak gitu. Ini yang Memperkaya diri sendiri, orang lain suaminya. ada, Bang, Dan- saya bisa tunjukkan ini surat dakwaannya yang diajukan oleh KPK kepada Ibu Neneng. Dia Memperkaya digunakan diri pasal sendiri. 2 dan pasal 3. Dan Betul. dan orang lain yang nggak merugikan negara. Tidak, Bang. Ada, saya bacakan dakwaannya. Saya punya surat dakwaannya, bunyi dakwaannya begitu. Terdakwa memperkaya Nazarudin, memperkaya PT Anugrah Nusantara. Jadi Itu kan jelas. dakwaan. Iya, tidak masalah. Iya kan? Ini kan fakta yang disampaikan. Diuji dan Saya katakan dibuktikan semua. proses validasi. Kan begitu, Nah, Pak. jadi ini Pak giliran saya, Karni. Pak Junimat. Oke? Betul. Terus kemudian, Tapi begini, Pak Karni, saya interupsi ya, dulu mengenai nggak apa-apa. ini. Ya, begini. Saya lanjutkan dulu, Pak. Begini, kita Oh, harus boleh. fokus, ya. Nggak, biarin dia dulu. Iya, saya Selesaikan. selesaikan dulu. Nanti ada jawab. Iya. Ya, Iya, silakan. Nah, pada konteks koperasi, saya meminjam, mohon maaf, teorinya Profesor Syahid Tapi dengan segala hormat, bahwa perusahaan ini ternyata hanya alter ego, hanya dummy. Dia hanya dimanfaatkan atau digunakan untuk mencari untung. Dan kemudian, di sini kita bisa lihat pada kasusnya keterlibatan Pak Timas Ginting, Pak Hardi Simbolon, Pak Sigit Mustafa. Ini kan bukan orang sembarangan. Ya, tetapi kemudian akhirnya mereka menjadi korban dalam kasus ini. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa perusahaan ini adalah hanya alter ego dan dummy. Pada situasi yang sulit, ternyata mereka juga mempersiapkan jaringan internasional. Terbukti dengan diadilinya Muhammad Hutsi dan Azmi Muhammad ini. Yang 2 orang ini memang punya kemampuan memiliki jaringan teritorialitas yang bisa menembus, ya, lintas negara, bahkan polisi di Raja Malaysia pun tidak mampu mendeteksinya. Pertanyaannya kemudian, apakah ini mampu dilakukan oleh seorang Anas Urbaningrum yang dikatakan dia yang memerintahkan, yang mengendalikan dan sebagainya? Saya rasa fakta hari ini menjawab. Jadi saya akan memisahkan mana fakta hukum, mana asumsi, mana bukti. Saya pikir itu. Baik. Silakan, Junimat. Jadi begini, Bang Karni, ya tentu kita semua di sini profesional ya. Profesional seperti Bung Firman memberikan komentar terhadap perkara orang lain yang menurut kami dia tidak tahu sama sekali mengenai bobot dari perkara itu dalam persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita sampaikan ke Pak Firman, ya. Secara etika sekali lagi, Pak, tidak boleh membicarakan perkara orang lain. Itu tidak boleh. Ya kan? Kalau saya, Pak, Apalagi Pak dan saya Firman, disebut-sebut, gua tidak apalagi boleh, Pak itu Firman itu menambah hal-hal yang tidak pernah ada. Itu tidak boleh. Ya, dakwaan itu kan masih harus dibuktikan, masih harus diuji. Kalau saya berani mengatakan, ya, fakta persidangan terungkap nama-nama orang dalam persidangan, diungkap nama Anas Urbaningrum. Tapi kan semua harus diuji itu.
harus diuji. Walaupun majelis hakim tidak membuat fakta persidangan itu menjadi bahan pertimbangan dalam putusan, itu urusan lain. Itu urusan lain. Semua harus diuji, kita hormati persidangan. Begitu Bang Karni, terima kasih. Ya, saya tanggapi Bang Karni sedikit saja. Saya pikir apa bedanya? Nemek News, apa yang dilakukan oleh klien Pak Nazar juga sama ketika pengacaranya juga menyampaikan hal-hal sebelum persidangan. Saya pikir sama juga. Menyebut nama tanpa pembuktian. Sekarang saya ingin tanya, ketika putusan PT Anugrah itu jatuh, kemudian terbukti siapa pemiliknya, lantas siapa yang mau bertanggung jawab ketika nama Pak Anas yang disebut-sebut itu? Tidak ada dalam putusan Ini yang saya mengatakan bahwa Jadi saya PT pikir Anugrah milik si A atau si B. Oh, Perkara tidak. tersebut perkara gratifikasi. Saya pikir jujur saja. Bukan Pak perkara Juniman. korporasi. Ya. Begitu Kita loh. kan semua Ini harus jelas menyaksikan dulu. apa yang dilakukan dan Jangan disampaikan dalam sampai proses persidangan ini. menyesatkan, membentuk opini yang tidak baik di masyarakat. Dakwaan itu gratifikasi, nggak ada korporasi di sana. Iya, apalagi Kita menyuruh harus Pak Anas tahu. yang Kan menyuruh begitu. ke luar negeri itu. Iya kan? Menurut saya bukan Istirahat marah. sejenak.